innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah menilai qulubikum wa a'malikum. Jadi Allah menilai qulub, hatimu dan amal perbuatan. Jadi kita ini yang tidak dianugerahi, tidak tampan-tampan banget, tidak gagah-gagah, tidak usah kecewa bahwa saya ini tidak memiliki kepribadian yang bagus. Tidak. Karena yang dinilai itu adalah qulubikum wa a'malikum. Nah inilah memang hajat ketiga tadi itu melahirkan yang namanya dorongan. Kalau bahasa Arabnya itu dawafi. Jadi dawafi itu namanya dorongan. Dorongan itu dipenuhi. Jadi ada barang bagus kita mau, itu dawafi. Ingin dihargai kan? Kita pergi sholat di dawafi. Nah ketika ada dawafi ini, pada hewan juga ada dorongan. Ada dawafi juga pada hewan. Jadi hewan itu punya juga hajat ketiga, punya juga antarois. Tapi satu yang tidak dimiliki hewan, yaitu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya dan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, kepada Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat kesehatan, nikmat iman, dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini guna melaksanakan Darasul Masajid yang diselenggarakan oleh Makassar Cipta Quran. Dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Sholawat serta salam tak lupa juga kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita mengadakan Darasul Masajid, yaitu bertema kepribadian Islam, yang dimana hakikat kepribadian sesungguhnya merupakan konsekuensinya gimana seorang muslim, yang dibawakan oleh guru kita, materi kita, yaitu Ustaz Sri Hidayat. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilakan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syakirin wa syahidin. Kaum muslimin jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk bertemu dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni sholat maghrib secara berjamaah dan juga sebentar sholat isya berjamaah. Kemudian kita isi waktu dua ini dengan meningkatkan pemahaman kita atau saqafah kita tentang Islam. Jadi kenikmatan terbesar seorang muslim itu ketika dia masih bisa membuka diri untuk belajar Islam. Jadi kalau muslim itu masih mau belajar Islam, itu dia masih punya iman. Kalau dia sudah tidak mau belajar Islam lagi atau tidak mau tahu lagi tentang hukum Islam, saqafah Islam, maka dia menuntut nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, yakni kenikmatan ketika orang paham dengan Islam. Maka menuntut ilmu itu adalah bagian dari kewajiban di dalam Islam. Sifatnya itu adalah fardu ain. Bahkan menuntut ilmu itu menjadi dasar dalam membentuk amal yang baik. Jadi amal ahsan itu dua syaratnya. Niat karena Allah. Yang kedua itu sesuai dengan hukum syara, sesuai dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, beramal itu tidak cukup dengan niat. Biar niatnya ikhlas, bahkan dia sampai menangis dalam sholatnya, ibadahnya. Tapi kalau caranya salah, itu juga tidak dinilai sebagai amal hasanah. Maka seorang muslim itu harus selalu menjaga niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua adalah bagaimana dia meningkatkan semua perbuatannya itu sesuai dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kunci dari belajar ilmu itu niatnya harus ikhlas. Dan hasil dari belajar ilmu itu adalah dia meningkatkan perbuatannya dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita jaga sebagai seorang muslim. Nah, alhamdulillah di Masjid Baitul Tauba ini kita punya kesempatan untuk belajar saqafah Islam setiap pekan. Itu nikmat yang luar biasa. Jadi bagaimana kita pertahankan, kita jaga, kemudian kita tingkatkan terus. Ini juga tidak memakan waktu yang lama ya, karena cuma hanya beberapa menit gitu ya. Nah, sementara saqafah Islam itu sangat luas. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya akan membahas satu tema tentang kepribadian Islam. Nah, ini sebenarnya tema yang sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena tema ini nanti akan berhubungan dengan bagaimana seorang manusia itu berbuat. Bagaimana seorang manusia itu bertingkah laku. Jadi kajian-kajian tentang kepribadian kalau dalam ilmu sains ya, itu biasanya masuk dalam kajian ilmu psikologi. Jadi dalam kajian ilmu psikologi itu ada teori yang paling sering digunakan oleh para akademisi itu teori perilaku terencana. Jadi teori planned behavior. Itu ditemukan, dijelaskan oleh Ajiz tahun 91. Jadi bahwa dia menjelaskan bahwa prinsipnya manusia itu katanya selalu menghindari resiko dan mengharapkan reward. Jadi manusia itu kalau berbuat kuncinya selalu menghindari resiko dan selalu mau dapat reward. Jadi itu prinsip dasarnya. Nah, di dalam banyak hal kita melihat kalau bicara kepribadian itu selalu diukur dari dua hal. Yang pertama fisik, penampilan fisik ya. Yang kedua itu adalah perbuatan, tingkah laku. Nah, dalam banyak konteks hari ini kepribadian itu hanya diukur dari fisik.
Pernah Bapak Ibu mendengar acara pemilihan darah dan daging? Jadi pemilihan Putri Indonesia atau pemilihan apa? Abang None ya. Kemudian kalau Makassar itu kan darah dan daging ya. Nah, kalau di Bugis itu ukurannya itu pertama fisik pasti kan. Ya, kalau perempuan harus cantik, kalau laki-laki harus ganteng, tinggi besar dan ya istilahnya menarik lah dia. Itu jadi ukuran kepribadian yang bagus katanya. Sehingga ukurannya kalau fisik tidak bagus, penampilan kurang menarik, ya, tidak tinggi, ya dianggap tidak bagus kepribadian. Nah, ini sebenarnya cara pandang yang keliru. Karena itu cara pandang yang benar. Sebenarnya kalau mau lihat orang itu kepribadiannya sederhana saja. Lihat saja perbuatannya, tingkah lakunya. Jadi kalau perbuatannya, tingkah lakunya bagus, ya, atau Islami, ya bisa kita anggap kepribadiannya Islam. Begitu. Jadi jangan tertipu dengan fisik. Betapa banyak orang yang fisiknya bagus, tetapi perbuatannya itu tercela, sehingga fisik itu tidak menjadi ukuran. Ini ditegaskan dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Ya, mungkin kita jarang mendengar di sini. Hadis ini bunyinya adalah Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalakum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak menilai wajah kamu dan harta kekayaanmu. Walakin innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah menilai qulubikum wa amalikum. Jadi Allah menilai qulub, hatimu dan amal perbuatan. Jadi kita ini yang tidak dianugerahi, tidak tampan-tampan banget, tidak gagah-gagah, tidak usah kecewa bahwa saya ini tidak memiliki kepribadian yang bagus. Tidak. Karena yang dinilai itu adalah qulubikum wa amalikum. Nah, inilah memang ukuran yang benar di dalam Islam. Nah, kalau kita lihat sesungguhnya kepribadian manusia itu nanti dilihat dari suluknya, suluk. Kalau bahasa Arabnya itu suluknya. Kalau suluk itu artinya akumulasi dari perbuatan. Jadi akumulasi dari perbuatan itulah yang disebut dengan suluk. Kalau bahasa Indonesianya tingkah laku. Jadi tingkah lakunya orang bagaimana? Lihat akumulasi perbuatan. Makanya orang kalau mau lihat tingkah lakunya, jangan kenal 1-2 hari saja atau beberapa jam. Tapi tinggallah bersama dia di rumahnya. Maka nanti kita akan mengetahui bagaimana tingkah lakunya. Begitu. Itu suluk namanya. Nah, akumulasi dari suluk itu, akumulasi dari perbuatan itulah suluk, namanya tingkah laku. Nah, tingkah laku manusia itu ternyata, perbuatan manusia itu ternyata selalu dikaitkan dengan yang namanya pemahaman. Itu yang disebut dengan mafhum. Jadi pemahamannya, bagaimana pemahaman dia tentang sesuatu. Artinya kalau mau seseorang itu perbuatannya bagus, Islami, tingkah lakunya Islami, maka perbaikilah pemahamannya. Kalau pemahamannya tidak Islami, maka nanti suluknya juga tidak Islami. Seperti itu. Jadi intinya ada pada pemahaman. Nah, pemahaman itu terbentuk dari apa? Ternyata terbentuk dari yang namanya akliyah. Apa itu akliyah? Akliyah itu adalah, itu sebenarnya dari akar kata akal, berarti akal, kemudian ditambah dengan ya nisbah.
Jadi kalau ditambah ya nisbah, akal itu kata benda, ditambah ya nisbah menjadi kata sifat. Kata sifat. Jadi pemahaman itu dibentuk dari akliyahnya. Nah, akliyah itu berisi sekumpulan pemahaman ya, seseorang yang menjadi dasar bagi dia menilai atau menghukumi sesuatu berdasarkan kaidah tertentu. Itu namanya akliyah. Jadi Bapak Ibu, setiap orang itu punya kaidah, punya cara menghukumi sesuatu. Itu namanya akliyah. Jadi kalau misalnya ada air di sini, maka saya nanti akan berpikir menghukumi, pasti dengan akal saya hukumi. Tapi kaidah saya karena seorang muslim, air halal boleh saja, maka saya akan mengambil. Tapi kalau ini ada khamar, kaidah saya sebagai seorang muslim, khamar halal, maka saya akan tinggalkan. Jadi itu namanya akli. Nah, kembali lagi, perbuatan manusia itu sebenarnya muncul dari mana? Muncul dari dorongan hajatul adwiyah dan al-gharais. Ini pernah saya bahas di sini. Jadi kalau Bapak Ibu yang mengikuti tema saya sebelumnya, saya pernah membahas yang namanya khasiatul insan. Itu apa yang menjadi sumber perbuatan manusia. Yang pertama, hajatul adwiyah. Hajatul adwiyah itu begini. Kalau kita tidur, itu karena kita ingin memenuhi rasa ngantuk. Tidur. Kalau kita makan, itu karena ingin memenuhi rasa lapar. Kalau kita minum, itu karena ingin memenuhi rasa haus. Itu yang disebut dengan hajatul adwiyah, kebutuhan mendasar. Kalau kita tidak penuhi, mati kita. Mati. Ada di sini yang tidak makan 5 hari, pasti mati. Kalau tidak mati setengah mati pasti. Nah, karena dia hajatul adwiyah. Nah, kita itu berbuat pasti dalam rangka memenuhi itu. Kita makan, tidur, sebagainya kan. Nah, yang kedua adalah kita punya namanya al-gharais. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita gharisa. Apa itu gharisa? Gharisa itu adalah dorongan ya. Dari potensi yang Allah berikan dalam diri kita, yang dorongannya itu dari luar. Contoh misalnya kita diberikan 3 gharisa oleh Allah. Apa itu? Pertama, gharisatul baqa. Keinginan mempertahankan diri. Jadi kalau ada orang menyerang kita, pasti kita akan bertahan. Nah, itu namanya gharisatul baqa. Kalau kita jalan-jalan ke mall, lihat barang bagus, saya mau ini. Itu namanya gharisatul baqa. Dorongan untuk memenuhi sesuatu, memiliki sesuatu untuk mempertahankan diri. Kemudian kita punya juga namanya gharisatul naw, ketertarikan pada lawan jenis. Jadi kita menikah, memiliki anak, mengurus anak, membesarkan anak, merawat anak, ya, mencintai orang tua, itu karena kita punya gharisatul naw, rasa kasih sayang. Itu Allah berikan begitu. Makanya orang yang tidak menikah itu gelisah hidupnya, karena ada gharisanya tidak terpenuhi. Yang ketiga, Allah memberikan kita gharisa yang namanya gharisatul tadayyun, mengkultuskan sesuatu, mengagungkan sesuatu, menunjukkan kelemahan kita di hadapan sesuatu, mencurahkan keluh kesah kita pada sesuatu. Itulah keinginan mengkultuskan Allah. Kita beribadah, kita sholat, puasa, zakat, haji, berzikir, itu semua dalam rangka memenuhi gharisatul tadayyun. Nah, semua manusia punya gharisa ini, mau muslim, mau tidak muslim, semua punya. Sama yang Allah berikan potensinya. Ada hajatul adwiyah, ada al-gharais. Tetapi hajatul adwiyah dan al-gharais tidak serta-merta melahirkan perbuatan. Karena perbuatan itu ketika manusia melakukan, manusia tidak langsung kerjakan. Pasti dia akan kaitkan dengan pemahamannya. Jadi gharisa tadi, hajatul adwiyah tadi itu melahirkan yang namanya dorongan. Kalau bahasa Arabnya itu dawafi. Jadi dawafi itu namanya dorongan. Dorongan itu dipenuhi. Jadi ada barang bagus kita mau, itu dawafi. Ingin dihargai, kita pergi sholat itu dawafi. Nah, ketika ada dawafi ini, pada hewan juga ada dorongan, ada dawafi juga pada hewan.
Jadi hewan itu punya juga hayatun dia, punya juga al-gharais. Tapi satu yang tidak dimiliki hewan, yaitu al-buyul. Kalau dawafi, dorongan ini dikaitkan dengan pemahaman, itulah yang namanya buyul. Nah, buyul itu namanya bahasa Indonesia biasa kita sebut kecenderungan. Kecenderungan, buyul. Ya, biasa juga orang kalau dalam bahasa Indonesia biasa bilang kemauan, kecenderungan. Itu sudah dikaitkan dengan pemahaman. Pemahaman yang tadi saya jelaskan di awal. Jadi, ketika misalnya ada dorongan dari dalam dirinya, dia kaitkan dengan pemahamannya, maka nanti jadi buyul. Kecenderungan. Kecenderungannya menjadi kecenderungan Islam kalau dikaitkan dengan pemahaman Islam. Begitu. Nah, inilah yang tadi membentuk perbuatan. Pertama akliyahnya, yang kedua nafsianya. Bagaimana kecenderungannya yang dikaitkan dengan pemahamannya dengan akliyahnya, itulah yang menjadi nafsiyah. Jadi kecenderungan tadi dikaitkan dengan akliyah. Nah, bagaimana membentuk akliyah yang Islami? Akliyah Islami yang terbentuk itu didasarkan kepada kaidah. Kaidahnya apa? Kaidah Islam. Bagaimana kaidah Islam? Dalam perbuatan ada kaidah syara. Kalau ulama itu menyederhanakan hukum ini supaya mudah dipahami, muncul namanya kaidah syara. Untuk perbuatan apa kaidahnya? Kaidahnya seperti ini. Al-aslu fil af'al al-taqayyadu bi ahkami syar'i. Hukum asal dari perbuatan terikat dengan hukum syara. Apa maksudnya hukum syara? Hukum Allah. Jadi semua perbuatan yang kita lakukan, apapun itu, terikat dengan hukum syara. Perbuatan apa? Mau sholat, terikat hukum syara. Mau bermuamalah, terikat hukum syara. Mau keluar rumah, mau menutup aurat, tidak menutup aurat, terikat dengan hukum syara. Itu namanya semua perbuatan kita terikat dengan hukum syara. Itu hukum perbuatan. Terus kalau hukum benda apa? Kalau hukum benda berbeda dengan hukum perbuatan. Kalau hukum benda, kaidah syar'i seperti ini. Al-aslu fil asya mubah. Hukum asal dari perbuatan itu, benda itu mubah. Malam yang hidup dalil tahrim, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Jadi semua benda mubah, kecuali dalil yang mengharamkannya. Seperti khamar, kenapa haram? Karena ada dalil yang mengharamkan. Seperti itu. Nah, ini adalah dasar perbuatan manusia. Jadi, kalau kita menggunakan akidah Islam, keyakinan kepada Allah, Allah yang mengatur kehidupan kita, Allah yang membuat hukum buat kehidupan kita, maka kita akan menggunakan dua kaidah tadi. Semua perbuatan kita terikat dengan hukum Allah, semua benda haram, mubah, kecuali dalil yang mengharamkan. Itu yang kita pegang dalam setiap perbuatan. Sehingga nanti ketika kecenderungan kita dikaitkan dengan pemahaman tadi, lahirlah nafsiyah yang Islam. Nah, nanti inilah yang bisa kita kaitkan akliyahnya Islami, nafsiyahnya Islami. Lalu ada tidak orang Muslim tetapi kepribadiannya tidak Islam? Ada. Kenapa? Karena bisa jadi kaidahnya dia Muslim, akidahnya Muslim, tetapi kaidah dalam menentukan perbuatannya bukan menggunakan Islam. Bisa jadi. Misalnya, dia Muslim, kalau kaidahnya dia Islam, tapi dia menggunakan kaidah kapitalis, kaidah sekuler. Apa kaidahnya sekuler kapitalis itu? Semua perbuatan tidak perlu diatur. Tidak perlu diatur. Diatur kalau ada masalah. Jadi ada masalah baru diatur. Kalau ada masalah bisa diatur. Tidak terikat dengan apa-apa, bebas. Bebas. Makanya kenapa terjadi pergaulan bebas di masyarakat kapitalis seperti sekarang? Karena memang kaidah yang dipahami masyarakat itu adalah kaidah sekuler liberal kapitalis. Yang memang bebas tanpa aturan. Muncul di masyarakat baru boleh diatur. Diaturnya lagi salah, dibagi-bagikan kondom. Nah, ini menjadi masalah baru seperti ini. Karena tidak menggunakan hukum Allah. Contoh misalnya seorang wanita ketika, mohon maaf, kita contohnya, keluar rumah. Ketika keluar rumah, tentu kan ada perintah untuk menutup aurat. Wanita ini bisa menutup aurat keluar rumah saja. Dia bisa menggunakan jilbab. Kalau akliyahnya Islami,
kemudian dia kaitkan dengan muyul kecenderungannya, ya, melahirkan perbuatan, maka pasti dia akan menutup aurat. Karena apa? Informasi yang dia dapat, hukum Allah bagaimana seorang wanita ketika keluar rumah. Ya ayuhan nabi, qul lil azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Jadi sampaikan itu pada wanita-wanita mukmin, anak-anak perempuan, kalau keluar ya hendaknya mereka menurunkan jilbabnya. Kalau itu yang dia pakai kaidahnya keluar rumah dia, itu berarti kaidahnya adalah kaidah Islam yang dia pakai. Tapi kalau bukan kaidah Islam, dia pikir, aduh, kayaknya susah ini, iya, panas, repot, ya. Maka Islam akidahnya, tapi akidahnya tidak menjadi kaidah dalam perbuatannya. Contoh misalnya seorang Muslim mau bangun rumah, bagaimana ini? Kita pinjam uang di bank. Orang dia sudah tahu bank itu kalau pinjam uang di bank ya pasti riba. Bahkan Allah bai'ahu haramna riba. Dia tetap lakukan. Ya, padahal akidahnya Muslim, rajin sholat. Ternyata kaidah dia dalam mengambil keputusan bukan karena Islam. Seperti itu. Nah, ini banyak terjadi seperti ini. Ini kenapa? Karena akidahnya tidak dibangun melalui proses berpikir. Sebagian kaum muslimin menjadikan akidah Islam ini hanya warisan. Nah, maka mulai saat ini kita harus membangun akidah Islam ini lahir dari keyakinan proses berpikir, sehingga kemudian dia bisa menjadi dasar dalam perbuatan. Nah, seperti itu. Jadi contoh bagaimana kepribadian yang luar biasa dicontohkan para sahabat. Bapak Ibu pernah mendengar kisahnya siapa ini? Dua bersaudara, Muayyis dan Uwayyis. Pernah dengar kisahnya? Muayyis dan Uwayyis. Muayyis ini sudah masuk Islam, Uwayyis belum. Kemudian Muayyis ini diperintahkan oleh Rasul. Muayyis, bunuh itu pemimpinnya Bani Quraisyah, karena Bani Quraisyah itu berkhianat dengan piagam Madinah. Ya. Rasul suruh perintah bunuh. Lalu Uwais ini sahabatnya, dia bilang, Muayyis, berani kau bunuh itu pemimpinnya itu yang selama ini kita makan itu dari dia. Kau berani bunuh itu, kau tidak tahu bersyukur. Dibilang itu sama Uwayyis, saudara. Apa dia bilang Uwayyis, saya ini diperintahkan untuk membunuh itu pemimpin Bani Quraisyah oleh orang yang perintah saya itu. Kalau dia suruh saya bunuh kau juga, kau saya bunuh juga. Luar biasa. Langsung bilang ini Uwayyis, luar biasa ini. Akhirnya karena keyakinan seperti itu ditunjukkan masuk Islam itu saudara. Kenapa bisa muyulnya ini, kecenderungannya ini Uwayyis berubah? Itu karena pemahaman Islam yang ditanamkan. Kisah lagi, kisahnya Anas bin Nadar di dalam perang Uhud. Anas bin Nadar itu melihat para sahabat sedih ketika perang, duduk terdiam semua sahabat. Kenapa? Karena mereka mendengar berita Rasul terbunuh. Lalu Anas bin Nadar mendatangi itu sahabat, kenapa kalian sedih? Terbunuhnya Rasul. Apalagi kita mau perjuangkan. Anas bin Nadar bilang, kalau Rasul saja terbunuh karena berjuang, apalagi kita? Terbahaya itu pikiran-pikirannya Anas bin Nadar. Kalau mundur di medan perang itu haram hukumnya. Mati di medan perang syahid masuk surga. Luar biasa. Hukumnya tertanam dengan kuat. Mafhumnya terbentuk, suluknya terbentuk. Dia turun Anas bin Nadar ke medan perang, berlaga, kemudian dia mati dengan 7 tusukan pedang sampai tidak ada yang mengenali dia kecuali saudara perempuan. Itulah kehebatan perilaku para sahabat yang dulunya membenci Rasul berubah menjadi orang-orang yang teguh dalam Islam karena keyakinan akliyah dan nafsiyah yang ditanamkan oleh Islam kepada mereka. Nah, itu akhirnya menjadi dasar kuat bagi kita bagaimana kemudian bisa menjadi muslim yang begitu berdaya Islam. Kepribadian ditentukan dari 2 hal. Pola pikir, yaitu akliyah,
Kemudian yang kedua, nafsiyah, pola sikap. Pola pikir bisa kita bentuk lewat pengajian seperti ini. Kita tambah safafah Islam kita pahami Islam, perkuat pemahaman Islam kita, perkuat keyakinan kita kepada ajaran Islam, kita pahami safafah Islam yang sedemikian luas. Pola sikap bisa kita bentuk dari habit, kebiasaan, perkuat amalan kita. Perbanyak bergaul dengan orang-orang soleh. Jangan orang salah. Kalau kita bergaul dengan salah juga kita. Bergaul dengan orang soleh, bergaul dengan orang-orang yang hadir di pengajian, supaya kita juga hadir di pengajian. Seperti itu. Dengan nafsiyah yang biasa kita tempa, biasa yang kita bentuk, insya Allah terbentuk pola pikir yang Islami, kemudian pola sikap yang Islami. Ya, jadi mungkin itu dulu untuk pengantar ya. Nah, jadi kita bisa buka sesi diskusi, siapa tahu ada yang bisa dikembangkan ya. Jadi pada intinya kepribadian Islam itu bisa kita bentuk dengan cara membentuk pola pikir yang Islam, kemudian juga dengan pola sikap yang Islam. Jadi nanti pola pikir, pola sikap itu bisa melahirkan buyur ya kecenderungan yang Islami dengan mengkaitkan dengan pemahaman. Selama pemahaman kita benar sesuai dengan Islam, insya Allah buyur kita juga akan Islam kalau kita kaitkan dengan Tuhan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Ada Allah yang menjemain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mungkin barangkali para jamaah yang ingin ada yang mau ditanyakan, boleh, ada 10 sampai 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tadi atas apa yang disampaikan pada Ustaz masalah akidah atau kepribadian manusia. Kalau pandangan itu untuk Islam, saya tidak terlalu pakai Islam dan Ustaz. Biasa saja jawabannya berkaitan dengan pendidikan Islam. Saya sebenarnya sejak kecil itu cita-citaku anakku itu saya mau masuk ke pendidikan Islam atau ke pesantren. Akhirnya tidak jadi Ustaz, terlalu berat. Saya mengajarkan anak saya cuma mengaji saja di rumah. Saya pernah pergi ke pesantren itu, Imam Kosor di mana saya jalan-jalan, bertanya, membentuk itu pendidikan Islam, gaya-gaya Islam diterapkan di sana itu bagus sekali. Cuma kendalanya itu, kenapa sih kita itu pendidikan Islam terlalu mahal biayanya? Terlalu mahal biayanya. Kalau sama mamanya saya bandingkan itu, karena saya belum pernah ikut bimbingan teknik Islam antar agama di luar negeri, masih di luar negeri penyampaian mereka itu banyak dari biaya dari pendidikan sekolah membantu sekali begitu besar biayanya. Kita ini Islam tinggi sekali biaya pendidikan yang jelas. Jadi dia kendala kita itu. Seperti saya di kampus ini, tidak saja juga di kampus itu, saya juga bersyukur berterima kasih ada fakultas Islam itu menggratiskan. Itu bagus sekali.
Itulah berbagai perangkat Ustaz. Banyak terbengkalai anak-anak kita itu susah masuk di pendidikan Islam atau pesantren karena biaya tinggi. Apa yang kita Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi. Di antaranya untuk hidup sehingga dia melakukan sesuatu ada rasa sayang, begitu juga kebutuhan mereka bahkan manusia untuk melaksanakan ibadah. Tetapi dari dilihat kenyataan bahwa kita manusia kan diciptakan untuk beribadah. Namun kebutuhan makan terbatas, kebutuhan untuk sehari-hari terbatas. Tapi banyak di antara manusia lebih banyak itu kebutuhan dunianya dikejar dibandingkan dengan beribadahnya. Dengan adanya kesibukan, keinginan itu memenuhi kebutuhan dunia, sehingga ibadah ini tidak terlaksana dengan baik. Contohnya sibuk, pulang mengaji, hanya banyak orang saya lihat cuma sholatnya dipelihara, tidak dipelihara itu mengajinya, pengajiannya. Yang penting selesai ibadah itu pun juga ibadahnya terlambat masih masjid, cepat keluar, tidak memanfaatkan waktu apa kita ini tujuannya untuk beribadah kan beribadah. Dianjur kau cari dulu, tapi ya lebih senangin cerita-cerita, lebih senangin cerita-cerita melihat tapi dari penelitian. Padahal kita diciptakan untuk beribadah supaya selamat. Mengapa manusia itu tadi banyak di dunia, padahal dia sudah tahu bahwa ini diciptakan untuk beribadah. Mengapa tidak terlalu berpikir ke akhirat? Jangan terlalu banyak dunia dikesibukan. Terima kasih, alhamdulillah. Bagus pertanyaannya dari jamaah kita. Jadi kenapa pendidikan agama kita mahal sekarang? Jadi memang pendidikan itu kan sebenarnya wajib sifatnya, fardu ain bagi setiap muslim itu untuk talabul ilmi faridatun 'alal muslim, wajib bagi setiap muslim. Utul ilmi darajat, Allah itu akan meninggikan derajat orang-orang itu. Makanya menuntut ilmu itu wajib. Nah, karena menuntut ilmu itu wajib, maka negara harus menyediakan sebenarnya fasilitas pendidikan yang murah bahkan gratis. Karena ini kewajiban. Karena tugas dari negara itu kalau dalam Islam riayat muslimin itu mengurusi. Tugas negara itu mengurusi. Nah, kalau karena tugasnya dia mengurusi, maka salah satu yang harus dia urusi itu berkaitan dengan pendidikan manusia. Karena manusia itu bisa menjadi manusia kalau pendidikan ada. Nah, dalam Islam itu tujuan pendidikan dalam Islam itu membentuk kepribadian Islam, membentuk saksi Islam. Nah, tujuan pendidikan kita itu. Jadi bagaimana keluarannya itu pendidikan, dia punya pola pikir yang Islami, bisa menghukumi sesuatu dengan Islam, kemudian dia juga punya muncul kecenderungan yang Islami, itu disebut nafsiyah Islam. Nah, itu tujuan dari pendidikan. Nah, kalau tujuan pendidikan kita sekarang memang ini, ya tidak tahu sudah kurikulum berapa ini sekarang ya, kurikulum 13 dan sebagainya. Kita tidak tahu tujuannya menjadi apa. Apakah membentuk kepribadian Islam, ya, membentuk nafsiyah Islam, ataukah tidak dua-duanya? Nah, ini yang kita khawatirkan. Nah, peran negara adalah menyediakan pendidikan yang bisa menciptakan manusia generasi yang berkepribadian Islam. Nah, bagaimana bisa manusia itu bisa berkepribadian Islam? Tentu ada tahapannya. Tahapan pertama harus ditanamkan dulu akidah Islam. Itu akidah Islam. Lewat pendidikan Islam,
diajarkan baca tulis Al-Quran, hafal Al-Quran, sehingga kemudian mereka bisa lahir nanti menjadi orang-orang yang faqih fiddin, paham Islam. Nah, baru nanti mereka ketika pada usia level-level tertentu boleh belajar ilmu pengetahuan umum. Karena kalau ilmu pengetahuan itu kan sifatnya fardu kifayah. Tapi kalau ilmu agama itu fardu ain, maka itu harus dilakukan. Nah, jadi tugas negara sedang mendidik. Kalau sekarang mahal, ya itu kondisi kita. Karena negara kemungkinan tidak terlalu peduli persoalan pendidikan Islam. Ya, bahkan arah-arahnya pendidikan kita ini lebih banyak dikapitalisasi. Makanya jadi mahal. Nah, itu. Jadi ini yang harus kita. Padahal kalau kita lihat amanah konstitusi kita itu kan sebenarnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi faktanya pendidikan semakin mahal. Apalagi naik perguruan tinggi ini ada lagi UKT, tambah banyak orang tidak bisa sekolah. Nah ini beban. Nah kalau Islam nanti dia bisa gratiskan karena kekayaan negara akan dikelola kemudian untuk pendidikan. Sama misalnya contoh ketika Universitas Al-Azhar itu kan wakaf, disediakan orang itu dari mana saja datang belajar. Bahkan di masa kekhilafan Islam dulu itu siapa yang mengarang buku itu akan dihadiahi emas seberat bukunya. Wah, luar biasa. Itu artinya perhatian Islam pada pengetahuan pendidikan itu sangat besar. Sejarah telah membuktikan itu. Kemudian yang kedua, kenapa kita lebih banyak dunianya daripada persoalan akhirat? Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Nah, para ulama menjelaskan tentang makna ibadah ini untuk memperjelas. Jadi ibadah itu ada dua. Ada ibadah mahdah, ada ibadah ghaib. Apa itu ibadah mahdah? Ibadah mahdah itu ibadah yang sifatnya vertikal dengan Allah. Langsung berhubungan dengan Allah. Salat, puasa, zakat. Itu tauqifiyah. Tidak bisa itu aturan dari Allah. Nah, tidak boleh kita ubah-ubah. Itu tauqifiyah. Langsung berhubungan dengan Allah. Nah, jadi kita membaca Al-Quran itu dapat pahala. Puasa dapat pahala. Nah, ini harus kita dorong sebagai bagian dari taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Karena bagaimana orang bisa kemudian nafsianya bagus terikat dengan kalau taqarrubnya dengan Allah lemah. Ya. Ibarat kalau ada orang yang mahal lagi dah hukum gigi, ya itu pasti kita bilang siapa ini kita. Tapi kalau ada yang sering hukum gigi, telepon kita cepat respon. Kenapa? Karena sering hubungi kayak ini, nah, cepat. Tapi kalau ada orang sekali-sekali menghubungi kita, lama direspon 2-3 menit. Begitu juga kalau kita nanti minta banyak doa, berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkanlah urusanku, mudahkanlah pekerjaanku, kasih rezeki anak-anak. Tapi kita jarang taqarrub ila Allah. Bagaimana caranya? Tidak nyambung teleponnya karena jarang taqarrub ila Allah. Mendekatkan diri kepada Allah, ya. Nah, insyaallah Allah juga dekat dan membantu urusan kita. Nah, tapi ada juga ibadah yang sifatnya dari rumah. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat, puasa, tapi ibadah juga ketika kita menaati seluruh perintah Allah dalam aspek kehidupan kita, dalam amalan, ya kita tidak lagi terlibat riba. Kemudian dalam pergaulan kita menutup aurat, pergaulan Islam, perbaiki akhlak. Kemudian kita berjuang menegakkan hukum Islam, itu juga ibadah. Karena Rasulullah sendiri mencontohkan bagaimana Rasul mengurus umat dengan hukum Allah. Begitu juga sahabat, ya mengurus umat dengan hukum Allah. Bahkan kalau kita lihat ayat-ayat penduduk Islam itu hampir 80% itu semua gaya umat. Makanya kalau kita hanya mengandalkan amalan kita itu dari sholat, puasa, zakat itu tidak cukup. Harus ada ibadah yang lain. Apa ibadah yang lain? Ibadah yang paling mulia itu juga berdakwah. Karena itu tugas para nabi, tapi kita mengerjakan, mengajak orang. Sehingga setiap kebaikan yang dilakukan orang, kemudian orang ini mendapatkan pahala, kita juga dapat pahala. Luar biasa. Dan itu amal jariah meski dia sudah meninggal. Jadi kalau bapak tadi berhasil mengajar anaknya, kemudian dia melakukan kebaikan terus itu jadi anak soleh, biar kita meninggal mengalir terus pahala. Jadi lakukan juga kebaikan yang lain. Tidak bisa kita bilang ya saya Tommy sendiri yang soleh deh, saya yang lagi soleh. Orang lain rusak juga rusak. Nah, tidak bisa begitu karena ada perintah man ra'a minkum munkar falyughayyirhu biyadihi
fa illam fa bilisanihi fa illam fa biqalbi badan. Jadi ada perintah maaf nahi munkar. Ulaika humul muflihun. Mereka itu orang beruntung itu. Jadi kalau Bapak Ibu mau beruntung, berdakwah, ajak orang dalam kebaikan. Jadi Bapak Ibu mengajak di jamaah, hadir di pengajian ini, dapat dia pemahaman, paham dia ternyata perbuatan harus terikat dengan Allah. Oh, apa hukumnya Allah? Saya pelajari. Oh, dia lakukan itu kebaikan, Pak. Dia belajar terus cintaan. Bapak juga dapat pemahaman. Kalau mengajak orang, ya ajak di jamaah kita. Jangan kalau sudah di sholat ya langsung keluar. Kita belajar sama-sama supaya dapat ilmu. Karena kita pulang juga belum tentu dapat ilmu. Demikian mungkin Pak yang bisa kami sampaikan. Ada beberapa yang majma'in. Mohon maaf tidak bermaksud menggurui. Mudah-mudahan ini bagian dari evaluasi hak kita dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah wa ya'lamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih para penanya tadi. Semoga apa yang kita dengarkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Alhamdulillah kita telah di ujung waktu dan mau memasuki waktu sholat Isya, dan kita akhiri pada malam hari ini dengan mengucapkan istighfar 3 kali dan menanyakan doa kepada majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.